Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Yang demikian, bagaimana seorang mukmin mereka beriman terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, kebaikan atau menurut mereka keburukan, yang itu merupakan bagian daripada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui apa yang belum terjadi, bagaimana terjadinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menulis semua kejadian tersebut di Lauhil Mahfuz. Dan semua yang terjadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menciptakan segalanya, karena Allah adalah zat yang maha melakukan apa yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengkabarkan di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan di dalam catatan Allah Azza wa Jalla, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi, dan itu semuanya telah tertulis, dan itu mudah sekali bagi Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah wa arshuhu 'alal ma'. Sesungguhnya Allah menciptakan dan menuliskan takdir manusia yang akan terjadi di langit dan di bumi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Kemudian beliau melanjutkan, wa arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu berada di atas air. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terwujud dalam setiap segala sesuatunya. Makanya Allah menyebutkan, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan, kecuali keinginan kalian tersebut adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa semua yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan, dan bahkan apa yang kalian lakukan Allah juga mengetahui. Sehingga di antara bentuk kelaziman agar berimannya kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla benar, maka kita harus tahu bahwa yang pertama, seorang hamba mereka memiliki keinginan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, liman syaa minkum ay yastaqim, siapapun di antara kalian yang ingin, maka mereka akan istiqamah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang hamba kecuali apa yang ada dalam kesanggupannya. Hanya saja poin yang harus kita ingat bahwa sesungguhnya kehendak hamba dan keinginan tersebut itu tidak akan keluar daripada apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah kehendaki bagi mereka. Artinya apakah seorang hamba mereka memiliki keinginan? Iya, tapi keinginan mereka itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memudahkan mereka untuk menginginkan sesuatu. Dan Allah pun yang memudahkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sehingga Allah menyebutkan, wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan, kecuali keinginan kalian itu sudah diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kita beriman kepada qadar, yang mana itu merupakan di antara rahasia Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah jelaskan, maka kita mengetahuinya dan kita beriman. Apa yang Allah tidak jelaskan, maka kita menyerahkan diri dan beriman kepadanya. Dan kita tidak akan pernah menentang perbuatan Allah, undang-undang Allah, aturan Allah, dan hukum-hukum Allah dengan akal kita yang terlalu sedikit. Karena pemikiran kita, akal kita, logika kita terlalu kecil, terlalu lemah. Hanya saja kita akan senantiasa beriman kepada apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, tapi kita yang ditanya apa yang kita lakukan. Karena tujuan daripada beriman kepada qada dan qadar adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah, kemudian beribadah dengan apapun yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang terbaik, yang mana bisa mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.